Oke. Mohon Saya, maaf, mohon izin tidak saya sapa semuanya. Insya Allah ntar ya lain waktu. Karena berhubung waktu sudah masuk juga jam 8, kita mengefisienkan waktu saja ya. Baik, mangga sis. ya, baik. Ambil HP Umi, Kak. Baik, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada malam hari ini, yaitu hari Selasa 16 Mei 2026. Dalam acara Zoom sosialisasi Master Trainer TJATH dengan para calon peserta offline Depok dan Majalengka. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada tabiinnya sampai kepada kita semua. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apa kabar? Semoga Alhamdulillah. Bapak Ibu selalu Ya, sehat. Alhamdulillah. semangat dan diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan sampai selesai nanti. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Dita Maulina, dan pada malam hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya, yaitu Kang Abdul Aziz, untuk memandu acara pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita semua akan ditemani oleh trainer kita, yaitu Master Ustadz Sanusi atau kita kenal sebagai Abi Alip, dan Master Gus Alam yang akan membagikan wawasan, pengalaman, serta testimoni mengenai TJATH. Nanti Bapak Ibu semuanya setelah sesi perkenalan dan pemaparan materi selesai, akan kami buka sesi tanya jawab agar Bapak Ibu semua bisa bertanya langsung kepada para trainer. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan malam hari ini dapat memberikan manfaat tambahan, ilmu, serta menjadi jalan ikhtiar kebaikan dan Umi, kesehatan untuk kita. kakak mana, Mi? Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Yang pertama mungkin kepada Master Ustadz Sanusi terlebih dahulu, kami berikan waktu untuk men-sharing mengenai pengalaman serta testimoni pelatihan TJATH. Umi, Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya mohon izin kita bagi dua sesi. Dibagi dua sesi ini adalah yang pertama tiap pemateri menyampaikan 20 menit. Ntar Abi Alif menyampaikan 20 menit. Ntar juga Ustadz Gus Alam 20 menit. Selanjutnya adalah pemaparan tanya jawab. Kalaupun di sesi 2, kalaupun tanya jawab tidak mencukupi waktunya, insya Allah kami akan berikan waktu ya. Maka dari itu, insya Allah diperkenankan kepada Abi Alip ya. Abi Alip dipersilahkan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hormatin Gus Alam dulu nih semua. Gus, saya Siap. persiapan dulu. Gus Alam dulu, tah. Boleh, Mangga. Gus Hah? Alam Alam terlebih dulu, ini dahulu. saya lagi prepare dulu, Gus. Sultan, Iya, Sultan iya, mau iya, Sultan iya. aja. Ininya belum siap nih ininya nih apa Wah, wah. tripodnya. Mohon maaf nih. Silakan Gus. Gus dulu, Gus. Ya, ya, ya. Persiapkan dulu tripodnya nih. Ini Ya. tripodnya mana, Kak? Ada terkendala dari Abi Alip, Gus Ini Alam terkendala kameranya nih. menyampaikan kali. Ya. Setting belum di setting. Baik, baik, siap, siap, Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati host kita Ustadz Abdul Aziz yang soleh, yang ganteng,
Amin, juga amin, ada Masya Allah. Allah, Siswa Allah. yang cantik Baik, dan soleha, juga ada master kita Ustadz Abi Alif, dan semua rekan-rekan yang hebat semuanya calon master Totok Jari Alif. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, manfaat, bisa saling nambah ilmu pengetahuan, nambah erat persaudaraan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Ini suara saya jelas nggak ini ya? Jelas. Sangat jelas, Gus. Jelas, baik. Langsung saja. Nah, kalau bicara tentang nama saya Nur Alam Jurjani, biasa dipanggil Gus Alam. Nah, biasa. Saya dari Jawa Timur, Lamongan, orang Jawa asli tapi lama di Sunda, lama di Betawi, jadi jarang pulang juga ini. Alhamdulillah. Jadi saya orang Jawa tapi jarang pulang ke Jawa. Dan alhamdulillah memang guru-guru saya itu banyak orang Sunda ternyata. Di pesantren-pesantren ini saya pesantren di Sunda. Dan Jari Alif juga ini adalah guru besar kita adalah orang Sunda, orang Tasik ya. Buya Haji Kemal ini luar biasa. Ini orang Sunda juga. Memang saya ini cocok dengan orang Sunda. Ya toh Ustaz Abdul Aziz. Ya, cocok banget. Cocok banget. Memang resikonya begini. Baik. Ya Allah. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita harus belajar ilmu totok jari alif? Yang pertama, totok jari alif ini bagian daripada ilmu kedokteran. Harus kita pahami, ini ilmu kedokteran. Dan hukum daripada kita belajar ilmu kedokteran adalah fardu kifayah. Jadi kita ini sebenarnya menggugurkan kewajiban orang-orang kampung di sekitar kita. Itu hukumnya fardu kifayah. Kita bisa lihat dalam kitab Ihya misalnya. Dijelaskan bahwa itu hukumnya fardu kifayah, ilmu taib, ilmu kedokteran. Bahkan saya teringat ucapan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, la taskun baldatan la yakunu fiha alimun yukhbiruka an dinika wala tabibun yukhbiruka an amri badanika. Kata Imam Syafi'i, jangan engkau bertempat tinggal di suatu tempat di mana di situ tidak ada orang yang alim, ulama yang menjelaskan tentang masalah agama kepada kalian, dan seorang tabib, seorang dokter yang berbicara tentang urusan badan kalian. Artinya urusan kesehatan. Karena bagaimanapun juga kita ini butuh itu, butuh ulama dan butuh dokter. Itu loh. Dokter berbicara tentang agama, bicara tentang halal haram, bicara tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah. Ulama berbicara tentang ilmu agama, tentang halal haram, sedangkan dokter berbicara tentang bagaimana supaya badan kita tetap sehat. Bagaimana orang yang sakit jadi sehat, bagaimana orang yang sehat tetap sehat. Ini adalah urusan dokter. Dan yang kita pelajari adalah salah satu daripada ilmu kedokteran. Ilmu tib namanya. Terus kenapa kok jari alif? Kenapa kok harus totok jari alif? Totok jari alif ini Masya Allah. Saya berkecimpung dalam pengobatan itu dari tahun 90. Saya sudah belajar banyak tentang ilmu pengobatan. Tetapi saya menemukan totok jari alif ini pengobatan yang gampang, praktis, tapi tajrib. Dan kalau kita berbicara secara ekonomi, ini yang paling murah di antara yang lain. Kebetulan saya ini ada di beberapa grup terapis. Jadi urusan yang paling murah ini jari alif. Dan materi banyak tapi sangat murah sekali. Dan jari alif ini adalah sangat mudah untuk dipelajari. Siapapun dia bisa mempelajari ilmu jari alif. Dan di jari alif ini diajarkan bagaimana menangani penyakit medis, non-medis, atau psikis. Nanti ada caranya, dikasih cara. Medis ya urusan dokter umum, misalnya jantung, paru-paru, stroke, saraf kejepit, itu medis. Nanti ada caranya. Nanti kita ajarkan nanti. Non medis, urusan dengan sihir, jin, dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada ilmu di mana kalau ada orang kesurupan, dalam 1 detik dia itu sembuh insya Allah.
Dan sudah saya buktikan berkali-kali. Sekali 1 detik sembuh. Ini kalau kesurupan massal misalnya, kalau orangnya 10 berarti 10 detik selesai itu. Dengan pertolongan Allah tentunya ini. Juga ada ilmu untuk masalah psikis. Orang stres, depresi, awal-awal depresi yang sudah ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Ini biasanya pasien saya itu rata-rata sembuh di tempat sekali. Kecuali yang sudah lama bertahun-tahun di rumah sakit, ini perlu waktu beberapa kali. Tapi kalau hanya baru bengong, mau bunuh diri, ini biasanya tidak datang untuk kedua kali. Tentunya semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu jari alif. Ilmu jari alif itu hanya menjadi wasilah saja, perantara kesembuhan. Allah yang punya kesembuhan. Seperti itu. Jadi ada pengobatan yang unik nanti di jari alif. Yang pertama totoknya hanya pakai satu jari. Tapi Masya Allah bisa menjadi wasilah kesembuhan berbagai macam penyakit. Nanti juga ada namanya sangkal putung ranting. Jadi pakai rantingnya dipegang, tapi insya Allah bisa mengobati berbagai macam penyakit, diantaranya saraf kejepit, patah tulang, hernia. Ini sudah sering saya buktikan. Nanti bagaimana kita menangani orang-orang yang kena psikis dengan sangat santai saja. Dengan sambil kita tersenyum itu bisa selesai. Itu nanti juga diajarkan. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang punya khodam, orang yang kena gangguan sihir, santet. Itu kita nangani sambil santai saja. Nanti ketika pelatihan akan saya ajarin bagaimana caranya untuk menangani itu. Dan selama ini saya menangani gitu santai saja. Sambil tersenyum. Tapi Allah memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk terapi ilmu totok jari alif ini. Sangat luar biasa. Dan di jari alif ini tidak ada pengisian. Tidak ada mantra tertentu. Sering orang bertanya, Gus, emang di jari alif itu diisi pakai apa? Kok bisa sedasar itu? Tidak ada pakai isian kita. Murni teknik. Murni teknik. Bahkan ada ilmu yang unik memperlihatkan penyakit pasien di piring. Ini kebanyakan mengatakan ini pasti ini mistik. Pasti ini pakai khodam. Tidak, itu sekedar teknik saja. Dan nggak lama belajarnya, paling beberapa menit saja itu. Dan sudah sering saya buktikan bagaimana menampakkan penyakit pasien di dalam piring dan kelihatan oleh pasien tersebut. Dan semuanya bisa insya Allah. Bukan hanya saya, semuanya bisa. Yang mau belajar, insya Allah semua bisa. Karena ilmu ini untuk semua orang, bukan untuk saya sendiri. Luar biasa. Jadi, Masya Allah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Karena ketajriban jari alif itu sudah teruji. Secara pribadi untuk psikis dan non medis itu 98% biasanya sembuh di tempat sekali terapi. Biasanya ada kasus 1-2 yang agak lama memang ada. Tetapi boleh dibilang 98% pasien saya itu untuk psikis non medis sembuh di tempat. Untuk medis itu beberapa kali. Tapi ingat, semuanya itu adalah karena Allah, bukan karena kita. Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan kesembuhan. Sehingga pernah ada, mohon maaf, ada orang yang sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Bahkan pernah juga dirawat di salah satu pesantren Jawa Barat yang terkenal dalam mengobati orang yang, mohon maaf, ODGJ. Datang kepada saya, alhamdulillah sekali terapi langsung lurus bicaranya. Allah memberikan kesembuhan. Bahkan ada salah satu pasien di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jawa Barat, seorang perempuan yang dimana ngamuk-ngamuk luar biasa,
eh, dibawa ke ahli psikolog, ke psikiater, itu juga nggak ada hasilnya. Di rumah sakit nggak ada hasilnya, kemudian dibawa ke tempat saya. Alhamdulillah, tidak sampai setengah jam selesai dan sembuh sampai saat ini, tidak kambuh lagi. Allah memberikan kesembuhan. Tuh. Ada orang, Masya Allah, seorang wanita yang kena yang namanya jin nasab dari kecil. Kebetulan kakek neneknya itu ada yang sakti, jin itu ke dia. Apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan, saya perlihatkannya bentuk jinnya kayak apa. Waktu itu bentuknya ular dan ulat. Alhamdulillah, setelah itu Allah memberikan kesembuhan. Sekali terapi, Allah memberikan kesembuhan. Padahal pada umumnya, jin nasab itu susah. Tapi sekali terapi, Allah memberikan kesembuhan. Nanti ada tekniknya, dan saya kasih nanti. Ketika kita sudah belajar. Tentunya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kena penyakit medis di mana susah untuk berdiri. Pada waktu itu saya masih level 1, belum master. Masih level 1. Apa yang terjadi? Saya terapi sekali, Allah memberikan 85% sembuh. Untuk kedua kalinya sembuh total. Ada orang datang dari Boyolali, pembengkakan jantung. Kebetulan praktek saya itu di atas, naik tangga. Itu nggak berani naik ke tangga. Pasien dari Boyolali. Kemudian saya turun, saya pegang tangannya, Pak bisa naik? Bisa. Kemudian bisa naik, berani dia. Kena pembengkakan jantung. Saya terapi, Alhamdulillah sekali terapi, 85% sembuh. Paginya datang lagi. Rupanya dia nginep di saudaranya. Kedua kalinya Allah memberikan kesembuhan secara total. Tentunya semuanya ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pengalaman yang luar biasa. Pernah ada seorang karyawan di supermarket, karyawati di supermarket itu kesurupan rupanya. Waktu itu saya bawa anak saya umur 4 tahun belanja. Begitu keluar ternyata ada rame-rame. Saya tanya ada apa ini? Ini Pak Haji, dari tadi ngoceh lu nggak sembuh, nggak sadar-sadar. Apa yang terjadi? Kemudian saya sekali doang, cuma 1 detik langsung sadar. Allah memberikan kesembuhan. Kemudian saya pulang aja begitu aja, saya bawa anak saya. Suatu hari ada anak sekolah camping, kesurupan massal rupanya. Sampai pulang, sampai masuk sekolah tetap kesurupan. Salah satu wali murid datang dengan membawa anaknya. Waktu datang, itu saya lagi nyuapin anak saya. Saya pandang dia nggak berani. Kemudian saya eksekusi. Alhamdulillah, sekali terapi sembuh total. Nggak kambuh lagi. Banyak pengalaman-pengalaman yang Masya Allah luar biasa. Bahkan juga seorang Habib di daerah sekitar Tangerang. Itu rupanya rumahnya itu disatroni jin. Jadi anaknya itu sering melihat perempuan rambut panjang katanya. Hampir tiap malam teriak-teriak melulu. Kemudian panggil saya, Gus, ini anak saya begini-begini cerita. Kemudian udah Habib, saya datang. Kemudian saya datang ke situ, saya kasih sebuah tulisan, saya pulang gitu aja. Cuma segera tulisan. Beberapa hari laporan, Gus, sekarang aman, Alhamdulillah, tidak ada lagi. Dan itu teknik itu nanti akan saya kasih. Bagaimana kita mengatasi gangguan jin di rumah, di toko, di warung, dan lain sebagainya. Nanti ada, semuanya ada. Dan nanti semuanya diajarkan. Saudara-saudaraku semuanya, ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman pengalaman orang lain, pengalaman pribadi. Pernah terjadi ada orang dari Aceh. Dari Aceh itu rupanya kena bulu perindu. Jadi di dompetnya ada bulu perindu, kemudian dibakar, Mas. Kata dia itu bau rambut luar biasa. Padahal bentuknya itu model kayak duri bambu gitu. Kemudian dia sakit. Saya pegang kesakitan. Saya tunjuk kesakitan dia. Alhamdulillah kemudian saya tunjukkan penyakitnya di piring. Kemudian saya eksekusi. Terus pulang. Pulang. Sekitar 3 hari datang lagi. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Luar biasa.
Memang TJA ini Masya Allah. Allah memberikan ketajriban, Allah memberikan keajaiban. Tentunya semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang nenek-nenek umur 83 tahun. Itu susah jalan pakai kursi roda waktu itu. 83 tahun, bukan umur 38 lagi, 83 tahun. Itu susah jalan. Kemudian saya terapi sekali, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan, bisa jalan normal. Dia kemudian kata anaknya, Gus, orang tua saya itu agak budek itu telinganya. Kemudian saya terapi telinganya. Sekali terapi, alhamdulillah bisa mendengar lancar. Jelas, saya aja ngomong jelas banget itu. Alhamdulillah, itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai manusia hanya berusaha, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati kesembuhan Allah yang punya. Ini. Jadi saudara-saudaraku semuanya, maka jangan ragu ikut jari alif, dan di jari alif sama sekali tidak ada yang namanya mistik, klinik. Bahkan salah satu sahabat saya itu yang berpegang teguh pada sunnah, berjenggot kayak saya itu ragu. Benar nggak ilmu ini tanpa ada isian, tanpa ada klinik, tanpa ada khodam? Saya katakan ikut. Dia ikut pelatihan, ikut saya. Kemudian setelah pelatihan saya tanya, selama pelatihan apakah ada kliniknya? Ada kesyirikan? Kata dia, nggak ada sama sekali. Sekedar teknik. Teknik. Luar biasa. Bahkan nanti ada pengobatan unik juga pakai ranting, di mana kita pegang rantingnya, kita lus-lus rantingnya, yang kesakitan itu pasiennya. Pada ranting yang kita pegang. Itu luar biasa. Dan semuanya kita insya Allah bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Insya Allah Allah memberikan kemudahan kita dalam rangka untuk mempelajari totok jari alif. Ini waktunya masih lama apa sudah habis ini? Ya, Ustaz kita Haji. cukupkan dulu ya. Oh ya, Cukup. siap gantian. Ya, mohon maaf ini, santai aja. Pemaparan selanjutnya, Masya Allah ya. Hadirin, Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah banyak testimoni yang dilaksanakan oleh Gus Alam dan banyak ketajriban di dalamnya. Tadi yang disampaikan betul, Pak. Ke TJATH ini adalah pembiayaan yang paling murah ya. Pernah mengikuti di level pertama itu 1,6 juta. Level 2-nya itu 8 juta. Kalau di kami DTJATH itu paling murah 1,5 juta. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang belum melunasi, kami beri batas waktu sampai jam 12 besok ya. Kalau ingin mengikuti promo ya. Karena setelah jam 12 siang itu tidak ada promo lagi. Maka dari itu yang belum dilunaskan, mangga silahkan dilunaskan supaya mendapatkan promo. Sampai jam 12 ya, Pak, jam 12 besok, jam 12 zuhur lah ya, sampai zuhur. Baik, selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Master Abi Alip. Sudah siap Abi Alip? Cek. Abi Alip ini sedang terkendala videonya. Kenal videonya. Ya, Baik, tapi baik, mungkin di sini untuk ya, suaranya sebelum gimana? dilanjutkan Halo. sambil nunggu terkendala Abi. Suara Halo? ada suara. Halo. Kalau suaranya ada. Ada. Ini videonya udah saya refresh, udah saya reboot, tapi tetap aja nggak bisa ya. Ada trouble apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini suara. Penyampaian aja lah ya. Nggak Iya, apa-apa tidak ya. apa. Abi Nggak apa-apa, Dirin, nggak apa-apa ini. Apa-apa. Apa Udah ya, saya- yang penting ilmunya ya. Ya, udah saya ilmunya yang restart ini disampaikan udah. Mungkin ada trouble kayaknya di ini. Nggak apa-apa ya? Siap. Oke, siap.
Baik, Bang, silakan. Siap. Sampurasun. Sampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, bertepatan di malam apa nih? Muharram. Teman-teman, saudaraku, malam apa ini? Malam Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2026 bertepatan dengan 1 Suro atau 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana seperti yang kita tahu ini adalah tahun barunya Islam. Semoga di awal tahun baru Islam ini, saudara-saudaraku semua, wabil khusus Tuan Guru Besar kita, Murdir TJA, TH, Bapak Dr. Kemal Faisal Peri, semoga biulumihim wa karomatihim yanfa'una. Semoga dengan keilmuannya, kebarokahan keilmuan dan karomanya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga pada teknisa, khususnya para admin, Kang Abdul Aziz sebagai MC, Teh Siska dan semua kru TJA TH Pusat. Wabil khusus yang malam ini menemani saya, Gus Alam, hafidhullah, semoga Allah berikan kesehatan semuanya, kebahagiaan, kekuatan, dan dalam menjalankan syiar TJATH, Allah berikan keikhlasan dalam mengamalkan ilmunya. Karena dengan ikhlas menghafal ilmu, insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Sebelum kita menjelaskan, saya dikasih waktu oleh Tuan Guru 20 menit untuk menyampaikan. Sebelum menyampaikan, saya dikasih waktu 2 menit untuk menyampaikan profil saya. Karena dalam istilah Sunda itu tak kenal makanya tanyakeun. Namun kalau bahasa santri mah tak kenal makanya ta'arufan. Oke, saya dikasih waktu 2 menit. Nama saya Sanusi, nama asli itu nama lahir. Dikasih orang tua nama kampung Uci Sanusi. SPD, alhamdulillah saya sarjana pendidikan, lulus tahun 2005, 2006 di STKP Cimahi. Di Cimahi juga, inilah cikal bakal saya pesantren di Cimahi, di Pondok Pesantren Al-Musyahada. Asli saya dari Cirebon, tinggal di Jatiwangi Majalengka. Setelah lulus dari STM, saya kuliah di Bandung, STKP Siliwangi, lalu di pesantren Pondok Pesantren Al-Musyahada Cilember Cimahi. Nah, disinilah cikal bakal saya bertemu dengan Tuan Guru Ustadz Kemal Faisal Peri. Tepatnya sekitar tahun 2003 akhir, 2004 awal lah. Kita dongeng dulu, ada waktu 2 menit ya sambil perkenalan nih. Fotonya mana fotonya? Di tahun itu Tuan Guru tuh lagi viral-viralnya. Kalau zaman sekarang tuh udah viral ya. Dengan keilmuan beliau, dulu bukan TJH. Beliau tuh ahli dalam bidang pengobatan alternatif yang dinaungi Lapamis Subulus Salam, lembaga pengobatan alternatif masyarakat Islami Subulus Salam. Dan di malam, saya masih ingat dulu tuh malam Rabu ya, jam 9 sampai 10, 11 tuh di Radio Cosmo. Saya setelah pulang ngaji tafsir di pesantren itu ngedengarkan radio. Karena dari puluhan kamar santri itu yang ada radio komputer itu hanya 2 kamar. 1 kamar Rois yang di lantai 1. Di lantai 2 saya paling ujung. Saya punya radio dulu izinkan. Nah, itu sering saya dengarkan radio. Nah, di saat mendengarkan radio itu yang terkenal itu ilmu TH, transcendent hipnotis kalau sekarang. Jadi untuk mengobati penyakit-penyakit non medis, beliau fakarnya. Jadi siapapun orangnya yang melakukan tindakan kejahatan melalui ilmu non medis, black magic, beliau bisa panggil. Siapa yang dipanggil? Pelakunya, yang disuruhnya, barang yang dimasukkan, perantaranya, dan pasien pun bisa menyaksikan proses itu dari awal sampai akhir. Sampai finishingnya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah beri kesembuhan. Itu di tahun itu. Singkat cerita,
2007 saya pulang kampung. Saya udah belajar beliau dari lewat radio online dan offline. Saya berobat juga. Nah, di tahun 2024 akhir 2025 saya browsing di Facebook pakai akun istri, ada namanya terapi jari alip. Nah, disinilah kenapa kita perlu belajar TJA. Waktu saya browsing-browsing di FB, saya tanya, ini terapi jari alip loh, kok sama ya dengan anak saya yang ketiga alip. Apalagi saya lagi bikin tadinya meramu hasil-hasil pelajaran saya. Karena saya dari zaman SD, SMP, STM, dan kuliah, saya senang belajar bela diri, pernapasan, tenaga dalam, bekam, ruqyah, dan sebagainya. Pijat, refleksi. Nah, di saat saya lagi mau bikin kreativitas tentang keilmuan, saya bertemu nih dengan terapi jari alip. Maka saya tanya, dijawablah Abi Meka. Saya nggak kenal Abi Meka, tolong siapa ya nama aslinya? Abi Kemal. Nah, mulai saya langsung klik, wah ini guru besar saya. Alhamdulillah di saat itu saya ikut pelatihan offline 2 kali dan murojaah. Kenapa kita belajar ilmu alip, terapi jari alip? Tadi saya sambungkan di awal sambutan, apa yang saya sampaikan di awal itu adalah satu di antara ayat Al-Quran. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu beberapa darajat. Dan Rasulullah juga mengajarkan seperti yang pepatah yang kita pada tahu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina katanya gitu. Padahal di kita juga banyak ilmunya ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dia untuk menuju surganya. Insya Allah satu di antara banyak jalan ke surga adalah kita menjadi seorang terapis pengobatan alternatif. Kenapa? Saya diajarkan oleh orang tua saya, jadilah kamu seorang obat penyehat bagi jiwa raga. Jiwa raga siapa? Jiwa raga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah kamu obat penyehat untuk jiwa raga. Jadilah kamu obat penyehat bagi keluarga. Jadilah kamu obat penyehat bagi tetangga. Jadilah kamu obat penyehat bagi warga. Jadilah kamu obat penyehat bagi agama dan negara. Kalau kita tidak bisa menjadi obat penyehat bagi warga negara, kalau kita tidak bisa menjadi obat penyehat bagi tetangga, kalau kita tidak bisa menjadi obat penyehat bagi keluarga, dan kalau kita tidak bisa menjadi obat penyehat bagi jiwa raga kita, minimal kita jangan jadi racun yang menyebabkan sakit pada jiwa raga kita. Jadi dengan kita belajar TJA, minimal kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dulu. Kenapa? Yang ditanggung oleh pemerintah sekarang itu BPJS, sedangkan kesehatan kita yang menjaminnya. Kesehatan pribadi seseorang itu tidak dijaminkan kedua pemerintah. Tapi pola hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita, pola olahraga kita yang harus mengatur. Nah, di antaranya adalah dengan kita belajar TJA-TH ini, kita akan diajarkan bagaimana caranya kita untuk mengobati diri kita sendiri, yang ada istilah nanti kalau di materi dengan self healing. Ada di sini istilahnya TJA dan TH. Apa itu TJA TH? TJA adalah totok jari alip. TH adalah transdental hypnosis. Tidak mungkin sesuatu ilmu ini muncul kalau tidak ada penyebabnya. Likuli sayin sababin. Segala sesuatu pada sebab dan musababnya. Tuan guru adalah seorang praktisi di bidangnya. Kita kalau mau belajar suatu keilmuan, kita harus yakin dan pastikan dulu dari sumber mana ilmu yang kita pelajari ini. Saya mengenal beliau sudah lama. Sudah tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi kapasitas dan kredibilitas keilmuannya.
Cuman kalau dulu TJA belum ada, tapi keilmuan beliau dalam meracik herbal, dalam menerapi dengan keilmuan dan sebagainya, beliau sudah berpalangan lebih dari 30 tahunan. Karena saya mengenal udah 2004, sekarang 2006, 22 tahun beliau udah praktek. Dan pasiennya bukan 100, 200 di saat itu, banyak, Pak. Nah, dengan kita mempelajari TJA-TH, dari katanya saja ini sudah sangat holistik, menyeluruh pengobatan TJA-TH ini. TJA cenderung tanda kutip untuk mengobati penyakit fisik, TH untuk psikis dan non-medis. Karena menurut Tuan Guru, seluruh penyakit yang ada di dunia ini tidak akan lepas dari 3. Nah, ini materi ini yang akan kita bahas nanti di training di hari Sabtu di tanggal 20 Juni. Apa 3 jenis penyakit itu? 1, penyakit medis. 2, non-medis. 3, psikis. Sudah, tidak akan lepas dari 3 jenis penyakit tersebut. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nanti kita akan kupas tuntas, kita kasih clue, kita kasih kisi-kisi, kita kasih tanda-tandanya. Karena kisi-kisi tanda-tanda yang diajarkan oleh TJA-TH ini adalah berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman Tuan Guru yang sudah puluhan tahun. Jadi kebenarannya bisa kita, kalau diangkakan bisa dikalikan 99% akurat. Mana penyakit medis, mana penyakit non-medis, mana penyakit psikis. Itu, 3 jenis itu. Dengan 1 kali pertemuan pelatihan offline, kita akan bisa tahu, kita akan mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali lagi tadi, pentingnya kita belajar TJA-TH karena zaman sekarang, zaman sudah semakin modern, zaman semakin canggih, apapun juga kita harus mengikuti zaman, sesuai dengan qaul Imam Syafi'i kan. Aropa zamanuhu sumastaqomat ala tariqatuhu. Kalau kita mau menyesuaikan dengan zaman, maka kita harus arofa zamanuhu. Kita harus mengenal kita hidup di zaman apa. Kita bukan hidup di zaman jahiliyah. Tapi kita sudah zaman di era teknologi, AI, CTV dan sebagainya. Maka keilmuan pun harus menyesuaikan dengan zaman. Contoh, HP aja yang kita pegang sehari-hari, kalau tidak diupdate, tidak diupgrade, itu akan ketinggalan. Kita mungkin masih ingat sebelum lahirnya HP, sebelum lahir komputer, kita masih menggunakan disket kan, dan sebagainya. Sekarang sudah, masanya sudah berbau IT semua. Maka jangankan keilmuan, badan kita sendiri juga harus di-upgrade, harus di-update keilmuan juga. Dalam hal pengobatan pun harus di-upgrade. Nah, upgradean keilmuan dalam bidang medis, non-medis, dan psikis, ini adalah hasil kreativitas yang bersumber dari sumber ilahi yang telah Allah anugerahkan kepada Tuan Guru kita, Dr. Kemal Faisal Ferry. Jadi, teman-teman yang hadir di Zoom ini, mengucapkan syukur Alhamdulillah karena kita dipertemukan di acara yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga dan tetangga kita. Tadi juga sudah disitir sedikit oleh pembawa acara Kang Abdul Aziz dan Gus Alam juga sebagai pemateri. Ilmu TJA ini murah, tapi ilmunya tidak murahan. Harganya murah, tapi ilmunya tidak murahan. Sama seperti Gus Alam sudah malang melintang di dunia seminar, di dunia training, di dunia pengobatan. Saya juga sudah pernah belajar ikut A, B, C, dan sebagainya. Setiap ilmu pasti ada kelemahan, kelebihannya masing-masing. Nah, untuk TJA-TH dengan biaya yang sekian, 1,5, itu menurut saya nih yang pernah ikutan seminar apa aja sejenis ini sangat murah, Bu. Sangat murah. Akan mendapatkan lebih dari puluhan keilmuan. 67 kalau nggak salah. Lebih bahkan. Sudah dari harga murah, dari cara penggunaan mudah. Kenapa mudah dan simpel? Tadi kata Gus Alam. Bedanya TJA-TH dengan yang lain,
umumnya kita mengetahui kalau pengen belajar keilmuan di TJATH ini harus puasa, harus diisi, harus penyelarasan, dan sebagainya. Alhamdulillah di TJA tidak ada sama sekali istilah seperti itu. Di TJA kita dikuatkan dengan ketauhidan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, simbol dari TJATH ini adalah telunjuk. Telunjuk kanan yang menyerupai jari alif. Sedangkan jari alif itu adalah menyimbolkan satu. Satu itu ahad. Ahad itu ketauhidan. Karena alif adalah huruf pertama dari 28 Hijriah. Hijaiyah. Ya. Mohon maaf. Nah, huruf alif ini adalah huruf yang mandiri, yang berdiri sendiri, yang tidak bisa digabung dengan yang lain. Justru huruf yang lain akan butuh alif kalau dia ingin panjang, ingin dan sebagainya. Alif ini mandiri, berdiri sendiri, ketauhidan. Maka nanti pun kita seorang alumni Master TJA, kita harus mandiri. Kita harus belajar ketauhidan untuk mengamalkan keilmuan TJATH ini. Karena basic untuk ketajriban dari TJATH ini adalah dalam hal mengesahkan Allah. Niatkan kita untuk belajar TJATH ini adalah untuk khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal bisa meringankan, mengobati, karena yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Kita hanya diberikan wasilah perantara. Untuk wasilah perantara kesembuhan, saya teringat oleh kisah yang diajarkan oleh guru saya. Waktu itu di tahun 2004, 2005 saya pernah pesantren juga, ada kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang sakit gigi. Langsung Allah kasih petunjuk malaikat harus diobati dengan rumput. Nabi Musa mengambil rumput, lalu digetuk, lalu dimasukkan ke sakit gigi, langsung sembuh. Suatu waktu sakit lagi Nabi Musa. Pas sakit lagi langsung ngambil rumput di belakang rumah, ditumbuk, masukkan ke mulutnya ke gigi. Ternyata bukan sembuh, giginya nambah parah. Diobati lagi nambah parah, proteslah Nabi Musa. Kenapa yang pertama sembuh, yang kedua enggak, ketiga enggak, malah nambah parah. Langsunglah Allah memberikan peringatan. Karena yang pertama kamu ingat kepadaku, yang kedua kamu ingat ke rumput, tidak kepadaku. Nah, disinilah letaknya. Di TJATH juga awalnya untuk menggunakan keilmuan TJA kita harus menggunakan doa konektivitas. Nah, inilah istilah yang wajib dihafalkan dan diamalkan dalam keilmuan TJATH. Doa konektivitas. Dengan kita doa konektivitas, insya Allah pengalaman-pengalaman dalam hal pengobatan TJATH itu sudah banyak. Yang saya rasakan sendiri, kemarin ada yang terbaru, namanya Mas Aji dari alumni Master TJA Cirebon. Minta bantuan karena ada penyakit non medis, pemuda main langsung tiba-tiba kesurupan kayak ular, langsung menari kayak ular. Sudah menggunakan ilmu yang tadi kata Gus Alam langsung detik sembuh. Digunakanlah ilmu the power of them, sembuh Gus. Masuk lagi, ngamuk kayak ular. Sembuh lagi. Dehem lagi, sembuh lagi. Masuk lagi. Kang Aji nelpon saya. Udah Kang Aji, video call sebentar aja. Video call sebentar, saya pakai RM, rekam medis, dan saya kunci, alhamdulillah. Langsung sembuh. Nah, saya bilang ke Mas Aji alumni, Mas, insya Allah khusus ilmu TH, transcendental hypnosis, dalam hal bidang non medis, TJA sangat tajrib. Yang penting Mas yakin dan tenang. Itu satu di antaranya. TH. Banyak lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin berapa 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Masih ada waktu nggak nih? Ini suaranya jelas nggak? Saya video masih belum bisa nih, Mbak. Alhamdulillah. Mungkin kalau masih waktu jelas. Ya, pasti akan merasa kurang, merasa kurang ya, Masya Allah. Karena sangat luar biasa pemaparan master-master, alumni-alumni yang sudah mengikuti pelajaran TJATH ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, itu pengalaman Nabi Alif yang trainer di kota Majalengka ya. Kalau Gus Alam di kota Depok. Alhamdulillah, punten kawagel waktunya terpotong. Mangga. Keterbatasan waktu Abi Alif ya, mohon izin. Ya. Kita lanjut dulu ke sesi tanya jawab.
Mangga, mangga. Dan dipersilakan untuk semua peserta yang akan mengikuti pelatihan di Depok maupun di Majalengka bisa membawa buku catatan ataupun juga membawa kita praktek itu yang tadi disampaikan Gus Alam, ranting ya. Ranting. Ranting ini ya, saya sedia setiap saat ini ranting ini ya. Mau bawa ntar kita langsung praktek ya, karena di pembelajaran TH ini kebanyakan praktek ya, supaya kebanyakan praktek supaya kita bisa melakukan terapi. Baik. Selanjutnya kami akan buka dulu sesi tanya jawab ya. Kami persilahkan kepada peserta. Assalamualaikum, saya Ustadz Abdul Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Abdul Muhaimin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal mangkata sayang tadi, li ta'arofu, nama saya Haji Abdul Muhaimin. Kebetulan domisili di Jakarta Selatan. Ya, kebetulan sekali saya baru tadi pagi buka Facebook, lalu kayak ada yang bermanfaat nih, khairunas anfa'ulinas tadi. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Gus Alam, lalu dilanjutkan oleh pembawa acara kita, Abi Alif, ini amat sangat bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Jadi pertanyaan saya, yang tadi disampaikan oleh Gus Alam berkaitan dengan dilanjutkan Abi Alif, itu penyakit ada 3, medis, non-medis, dan fisikis. Hanya saya bertanya, karena saya awam dari nol prutul, kata orang Jawa, karena kita orang Jawa, walaupun domisili di Jakarta dari tahun 73, umur saya udah 72 tahun. Masya Allah. Udah 70 Masih muda. Iya, alhamdulillah cucu udah 7. Tapi berkaitan dengan ini saya tertarik Ustadz Abdul Aziz. Karena kita menjada wajad mayasrong yashud, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dan apabila kita menanam kebaikan pasti akan memetik hasilnya, kan begitu. Pertanyaan saya, karena saya dari nol prutul, sama sekali nggak tahu apa itu namanya hipnotis, apa itu totok jari, alif, dan lain sebagainya. Nol prutul, nggak tahu apa-apa. Apakah saya bisa mengikuti pembelajaran, lalu kemudian sampai hingga menjadi orang master seperti kayak Gus Alam, Abi Alif. Karena kita antara optimis dan pesimis, antara iya atau tidak, itu tergantung dari niat kita awal. Tapi insya Allah dengan ikhlas dan ridhonya, Allah akan meridhoi kita di dalam pelaksanaan apapun. Yang pertama mungkin pembelajaran kita nanti di terapi jari alif dengan beberapa kali pertemuan, 1 atau 2, 3 kali pertemuan, apakah kita sudah bisa mencapai titik mahir seperti Gus Alam dan Abi Alif? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, tadi ada kita membawa barang itu ranting. Rantingnya itu pohonnya pohon apa saja boleh kita bawa. Itu Pak Ustadz Abdul Aziz. Dan besarnya sekitar segimana dan panjangnya berapa. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab oleh Gus Alam dan Abi Alif, silahkan. Siapa yang mau jawab? Ya, Pak Haji Abdul Muhaimin, umur segitu masih muda. Alhamdulillah. Ketika saya ada pelatihan itu ada yang umur 80 tahun, 83 tahun. Ada yang dari Palu, dari Lombok. Ini kan tetangga. Kalau Depok, Jakarta Selatan itu tetangga. Iya. Yang pertama saya tanggapi, ilmu ini untuk semua. Jangankan seorang Pak Haji yang sudah alim dalam keilmuan, yang buta huruf saja bisa. Yang buta huruf Pak Haji bisa. Nggak usah orang yang sudah alim seperti Pak Haji, yang buta huruf itu bisa. Karena ini ilmu praktek bukan teori.
ilmu praktek bukan teori. Nanti ada teori sedikit praktek, teori sedikit praktek. Jadi nanti banyak prakteknya dan harus bisa di tempat. Jangan pakai kapan bisanya. Ketika latihan itu insya Allah pasti bisa. Jangan pakai kapan. Karena sangat simpel praktek. Nanti praktek semua ilmu yang disampaikan itu harus dipraktekkan di tempat. Dan biasanya itu langsung dirasakan oleh peserta. Dan insya Allah saya jamin bisa semuanya. Nggak ada yang nggak bisa. Seperti itu. Jadi semangat untuk menjadi khairunas anfaum linnas. Seperti itu Pak Haji. Ya. Nanti ketemu sama saya di Depok insya Allah. Apa? Ya kebetulan Gus Alam ya jadi trainernya. Ya, nanti saya di Depok Pak Haji ketemu sama saya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, saya ya. Yang kedua tentang apa tadi? Pertanyaan kedua apa tadi? Saya lupa. Rantingnya ya bawa sekitar, nggak usah panjang-panjang, ya boleh setengah meter juga secukupnya aja. Nanti praktek. Sebenarnya ranting nggak perlu banyak yang membawa, tetapi nggak apa-apa. Nanti untuk praktekkan di situ. Nanti akan merasakan. Biasanya peserta langsung merasakan bagaimana sensasi terapi ranting tersebut. Alhamdulillah selama saya ngisi pelatihan itu rata-rata sembuh di tempat. Bahkan ada yang perokok, itu nggak sampai 5 menit perokok jadi pahit. Dan semua nanti dipraktekkan, nggak ada yang nggak. Insya Allah. Tuh, Pak Haji, luar biasa. Nah, gitu. Yang apa tadi? Yang pertanyaan ketiga apa tadi? Saya lupa itu. Pembelajaran itu cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kapan bisanya itu? Jadi untuk pertemuan offline itu cuma sekali. Dan yakin insya Allah kalau model Pak Haji ini 90% menguasai materi. Pak Haji orang yang cerdas, orang hebat, insya Allah 90% materi sudah dibawa pulang. Langsung begitu pulang nyampe rumah langsung bisa praktek, nggak pakai kapan. Alhamdulillah, jazakallah. Amin. Bahkan, ya. Dan jangan takut, jangan risau. Juga ntar kita memberikan video pembelajaran yang akan kita pelajari ya, Gus ya, begitu ya? Ya, siap. Ya. Pemaparan. Mungkin cukup Pak Haji ya, Pak Abdul Muhaimin. Afwan, ya. Afwan, satu lagi. Oke, selanjutnya ya, masih ada waktu berikan kepada yang lain. Maka ya, silakan. Oke, silakan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan boleh di on mic. Langsung saja ya, boleh. Boleh, silakan. Pak Azhar kasih, silakan. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, maaf saya juga baru tahu informasinya tadi di ya ini ya wilayah juga kan baru tahu tuh yang dekat yang mana, yang dekat mana. Tapi kan saya untuk mengajar ya, cari ilmu yang manfaat untuk kita, keluarga kita dan orang sekitar kita. Untuk pendaftarannya ya. Saya kan batas waktu untuk dapat apa tuh ringanan ya. Itu sampai kapan, Bang? Batas waktu harga early bird maksudnya Bapak Zarkasi? Ya, saya kan mau ikut ke Depok misalkan ya. Saya baru tahu tadi itu Iya, baik-baik. Jadi apa masih ada berlaku untuk 1,5 itu? Ya, baik. Izin untuk pertanyaan ini saya bantu jawab. Untuk harga early bird ini khusus bagi yang mengikuti Zoom, kami beri kesempatan sampai jam 12 siang besok, Bapak. Ya, jadi silakan bagi Bapak yang ingin mendaftar harga early bird, boleh bisa mendaftar ke saya atau ke adminisa, gitu ya Pak. Jadi nanti di grup WA aja ya, untuk nomor rekeningnya dan lain-lain sebagainya. Ya, betul. Nanti dikonfirmasi saja ke saya atau ke adminisa, nanti saya berikan nomor rekeningnya. Ya, pasti ya. Ya, terjawab sudah ya Pak Zarkasi. Alhamdulillah. Mangga silahkan yang lain. Masih ada waktu. Ini mungkin di chat ada pertanyaan Kang Aziz dari Pak Endra. Mohon bantuannya bagaimana caranya agar jualan rumah dan toko bisa cepat laku. Nah, boleh silakan yang akan menjawab siapa?
Kang Tip, silahkan. Dari Abi Alif atau mungkin Gus Alam lagi untuk pertanyaan ini? Baik. Untuk urusan penjualan apa-apa ini pasien saya banyak. Dan alhamdulillah rata-rata seminggu itu sudah ada yang beli. Masya Allah. Jadi pasien yang datang kepada saya ini bukan hanya orang sakit. Jual tanah, jual rumah, bahkan yang sampai miliaran. Ini sudah biasa itu. Nanti ada caranya. Nah, tentunya saya nggak bisa membocorkan di sini dong. Nanti ada tekniknya. Bagaimana jualan cepat, baik jual rumah, jual tanah. Ini ada rata-rata seminggu itu sudah kelihatan hasilnya, insya Allah. Tentunya ini adalah pertolongan Allah bukan karena saya. Insya Allah, Pak Haji. Jadi nanti ketemu sama saya. Insya Allah. Nah, jadi kalau masalah tentunya kalau ada bantuan ya memang harus Japri dan lain sebagainya. Tentunya caranya saya nggak bisa membocorkan di sini karena ini bukan untuk pelatihan ya. Tapi nanti kalau di pelatihan akan saya kasih. Nah, begitu Haji. Insya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan ada yang lain, monggo. Boleh, silahkan yang lain. Masya Allah. Siapa ya tadi yang mau? Masih ada waktu? Boleh Bapak Ibu silakan di on mic-kan untuk ingin menjawab pertanyaannya. Ustadz, mohon maaf, Afwan. Itu untuk ranting belum dijawab. Itu kayu apa saja yang bisa dibawa rantingnya? Oh iya. Jadi begini, untuk yang diutamakan, yang paling utama itu kata guru besar yaitu Buya Haji Kemal Ferik, itu adalah kayu bidara, ranting bidara. Tetapi kalau nggak ada ranting apa aja, kondisinya dalam kondisi dikupas. Nah, ada rahasianya kenapa kok dikupas? Nanti akan saya jawab di pelatihan. Seperti itu. Ini Jadi kan perlu ditanyakan ya kan? Ya, hanya saja memang mohon maaf. Nanti beberapa kali itu harus dibuang takut dikultuskan. Ntar dianggap kayak tongkat Nabi Musa lagi. Gitu. Karena mohon maaf di pelatihan lain salah satu saya kan ikut juga di tempat-tempat lain, salah satu guru besarnya itu jualan ranting itu sekian ratus ribu. Nah di sini bukan dijual malah disuruh buang gitu. Nah, ini kan beda. Kenapa? Karena jari alif adalah tauhid. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Kita selamat. Nanti takutnya anak cucu kita nanti dikasih minyak sama cucu Pak Haji nanti. Oh diminyakin, dimasukkan ke kain putih. Akhirnya kultus kan. Jadi apa? Nanti takut kesyirikan. Makanya nanti ranting juga jangan terlalu bagus-bagus juga. Nanti juga beberapa kali dibuang. Kenapa? Jangan sampai berbuat kesyirikan. Seperti itu Pak Haji ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu paham gitu luar biasa. Pak Haji ini lebih alim daripada saya sebenarnya ini. Cuma tawadhu aja, masya Allah. Sampai ketemu nanti di Depok Pak Haji ya. Siap ya. Kami kesempatan lagi kepada yang lain, Bapak Ibu. Kalau saran dari Tuan Guru, jangan lebih dari seminggu Bapak rantingnya dibuang. Nah, Abi Alif, penampilan. Nah, ini ada pertanyaan lagi di chat Bapak Master semuanya. Dari username Realme. Assalamualaikum, bagaimana cara membedakan kesurupan asli sama palsu? Soalnya saya pernah mencoba Power of the Ham tapi nggak ada reaksi. Malahan ngamuknya kayak mau nyerang saya. Nah, bagaimana itu? Boleh dijawab oleh Abi Alif mungkin atau salam lagi atau kan Abi Alif? Ya, waalaikumsalam. Itu yang bertanya tuh alumni atau calon nih? Berarti dia menggunakan Power Up the Ham, berarti alumni. Mohon maaf, boleh ikut sebentar? Silakan Teh. Jadi ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf kalau misalkan alumni untuk konsultasi bisa langsung Japri admin aja ya Pak ya.
Ya, Kalau di sini fokus untuk tanya jawab seputar pelatihan saja, jadi bukan untuk konsultasi. ya sepakat teh. Hmm. Ya. Baik, bisa dilanjut mungkin pertanyaan lainnya. Untuk Bapak tadi, Pak siapa itu yang mau konsultasi bisa chat admin ya, Pak ya? Silakan ya. Baik, dilanjut silakan tesis Kak. Iya, baik. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin konsultasi mengenai materi, boleh silakan japri admin ya, Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan kembali mengenai pelatihan TJATH. Mana ada yang lain? Ibu, bagian ibu-ibu ada ibu-ibu nih. Ada ibu-ibu tidak? Itu kayaknya ada tulisan itu, ada pertanyaan lewat tulisan itu. Coba dibaca Ustadz Abdulis. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Mengenai ranting bagaimana ya Pak? Saya mah nggak ada pohon-pohonan, mau nyari rantingnya di mana ya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus satu lagi Pak. Terus satu Ya. lagi. Kalau misalnya kalau kita sudah mengobati orang yang non medis, ke kitanya aman nggak Pak? Sehubungan saya kan tidak ada guru di samping saya Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alam yang bisa menjawab boleh, ataupun Nabi Alif boleh, maka. Ya. Boleh. Yang pertama untuk pelatihan 1-2 orang saja sudah cukup untuk membawa ranting. Itu. Tentunya kalau nanti dalam pengobatannya ya harus punya ranting. Kan banyak sebenarnya penjual ranting itu banyak sebenarnya. Banyak kalau di Jakarta sekitar. Ini kayaknya orang Tangerang kan? Nah, ini banyak di Tangerang mah. Tangerang banyak, Bu. Di saya banyak. Banyak. Yang kedua, apakah ketika kita mengobati non medis selalu kita kena? Insya Allah enggak. Selama kita enggak satu frekuensi, selama dalam diri kita enggak ada khodam bersih, insya Allah enggak kena. Dan nanti kita ada yang namanya itu untuk pagar diri, itu ada. Itu diajarkan di jari alif. Nanti ada bagaimana supaya kita enggak kena, itu ada caranya nanti seperti itu. Insya Allah dalam pelatihan diajarkan itu. Insya Allah jangan khawatir. Alhamdulillah selama ini ya saya biasa-biasa aja, fine-fine saja kok. Alhamdulillah Allah beri pertolongan seperti itu. Pelatihan juga alhamdulillah sampai sekarang nggak ada ya, Gus. Alhamdulillah tuh nggak ada yang ceritanya serang tuh ya, nggak ada. Iya. Ya kalau kok yang kita non medis kok nyerang kita kena, berarti itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kita satu frekuensi dengan dia, berarti dalam diri ada khodam. Yang kedua, itu bukan non medis, itu memang itu depresi. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, Ya, silakan. Monggo. Ya. Maka silakan kami berikan waktu pada yang lain. Silakan yang akan bertanya. Ya Ustadz. Silakan. Siapa? Ya. Langsung on mic saja ya. Silakan. Pak Sumarlan ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk besok di Depok sih pertanyaannya simpel. Itu kan mungkin ada yang dari jauh ya. Kalau jam 8 dimulai itu jam 8 langsung mulai atau kita ada seremoni atau mungkin apalah namanya begitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Untuk memang waktu kita itu sehari, jadi usahakan sebelum jam 8 sudah sampai. Karena memang biasanya saya itu on time. Oh, bagaimana ternyata dalam kendala perjalanan ada halangan. Akhirnya jam 9 baru. Insya Allah jangan khawatir, nanti kita kan share video-video pelatihan. Nanti ada tutorial-tutorial. Itu ada nanti, tenang aja, jangan khawatir. Dan bimbingan itu bukan hanya waktu latihan saja. Nanti akan dimasukkan grup dan dibimbing oleh para master-master yang handal di jari alif nanti. Jadi nggak usah gelisah, sedih. Oh, saya rugi dong, nggak ketinggalan nih. Ya namanya
kadang-kadang ada kendala itu biasa, tetapi jangan khawatir, ada bimbingan selanjutnya yaitu melalui grup WA, insya Allah begitu, Pak. Begitu Pak ya, siap. Siap. Kayaknya Terima Pak Haji Abdul Muhammad sudah nggak sabar hari Sabtu ini kayaknya. Insya Allah. Jadi Pak Semar. pertanyaan dari chat, apakah untuk pelatihan dikasih buku panduan dan apa saja fasilitas yang diberikan, Gus? Abi Alif, mangga. Ya Pak ya. Izin untuk pertanyaan ini saya bantu jawab. Mana? Jadi untuk pelatihan itu kami memberikan fasilitas video pembelajaran ya Bapak. Jadi untuk buku itu beda lagi. Terus untuk fasilitasnya itu kami ada makan, 1 kali makan, 2 kali snack, video pembelajaran, sertifikat pelatihan, dan ada juga grup bimbingan WhatsApp. Begitu ya Pak Zarkasi. Iya, baik. Itu fasilitas yang diberikan ya. Mangga terkait untuk di waktu yang akan kita pelaksanaan pelatihan, ada pertanyaan lagi mengenai pengikutan pelatihan? Silahkan. Mungkin di tempat itu Pak Ustadz, tempatnya di kopi service ya kalau nggak salah di Depok ya. Di Depok itu kopi bisnis Bapak. Kopi bisnis ya, sorry. Kopi bisnis. Itu untuk sarana prasarana parkir memadai nggak kira-kira? Kalau enggak ya kita naik roda 2 aja gitu maksud saya. Karena kalau ruko kelihatannya kecil ya. Itu aja, mohon maaf. Saya minta jawaban. Baik Pak, ini pengalaman pelatihan yang lalu memang parkirnya kecil ya. Hanya saja nanti akan diarahkan ke tempat lain ada nanti. Memang parkirannya kecil. Nah, itu mobil cuma 2 atau 3 gitu. Nah, kalau untuk roda 2 muat banyak. Nah, tapi jangan khawatir, yang bawa mobil juga nanti ada parkiran. Kalau nggak muat di situ berarti di sebelahnya nanti diarahkan sama nanti. Nanti ada yang mengarahkan insya Allah. Seperti itu Pak. Ya, makasih. Ya. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 lebih dari 10 menit. Ya, Kang Ajis, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, alhamdulillah rangkaian acara dari tadi pembukaan sampai pengisian pemateri yang akan disampaikan di tanggal 22 ya, hari Sabtu. 20. 20 Kang. Hari Sabtu. Nanti Ya. masih fokus berarti belum ngantuk gitu. Siap. Alasan aja itu alasan. Berarti sudah ngantuk. Aduh. Ngopi dulu Ustaz. Juga untuk pemaparan selanjutnya akan diberikan pemaparan ilmu-ilmu yang disampaikan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang akan disampaikan dan langsung praktek di tempat. Jangan khawatir, jangan gelisah gulana ya. Jangan galau pokoknya mah. Ya, jangan galau. Insya Allah kami akan berikan fasilitas yang insya Allah akan memenuhi hak hadirin semua ya yang akan mengikuti pelatihan. Dan tidak akan kami tinggalkan langsung pelatihan kami tinggalkan, tapi kita akan bimbing terus, juga konsultasi terus, insya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak sampai di dunia, tapi silaturahmi sampai mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Izin mungkin Kang Aziz dari Abi Alif atau Gus Alam, apakah ada closing statement? Silahkan jika ada. Ya, silakan. Ya baik, sebagai penutup, pertama semangat kita untuk menjadi khairun nas anfaulin nas. Bagaimanapun juga kita harus memberi manfaat untuk sekitar kita. Bagaimanapun juga ketika kita menolong orang lain, Allah akan selalu menolong kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Semangat kita menyebarkan. Begini, sekarang banyak dukun-dukun yang salah, tukang sihir,
itu harus ada solusinya. Solusinya diantaranya apa? Kita hadapi dengan TJATH. Ini solusinya. Jadi kita jangan cuma ngomel dengan dukun, cabul, dukun ini. Kita harus memberikan solusinya. Kita harus bisa menghadapinya. Kita harus bisa meredam. Dengan kita belajar TJATH dan kita praktek di masyarakat, maka mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Karena yakin mereka nggak akan laku nantinya. Nah ini solusi yang terbaik. Jadi semangat untuk menjadi manusia yang terbaik. Baik, gitu saja. Teh Siska, terima kasih. Abi Ali, silahkan Ya, closing statement. closing statementnya adalah semangat untuk terus belajar ilmu, khususnya ilmu TJATH. Kenapa? TJATH sangat bermanfaat untuk kehidupan kita beramal di dunia dan insya Allah akan menjadi wasilah untuk kita kebahagiaan di akhirat. Jadilah kalian obat penyehat untuk jiwa raga. Jadilah kalian menjadi obat penyehat untuk keluarga. Jadilah kalian menjadi obat penyehat bagi tetangga. Dan jadilah kalian obat penyehat bagi warga negara, bangsa, dan negara melalui wasilah belajar ilmu di TJATH. Begitu dari saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abi Alif dan Gus Alam. Mungkin biar tidak penasaran ya tadi dari username Realme yang tadi mohon berkenan untuk Abi Alif atau Gus Alam silakan untuk dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya kembali ulangi ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, bagaimana cara membedakan kesurupan asli sama palsu? Soalnya saya pernah mencoba power of the hand, tapi nggak ada reaksi, malahan ngamuknya kayak mau nyerang saya. Nah, boleh mungkin ini satu pertanyaan lagi, mohon dijawab biar tidak penasaran ya Bapak Ibu semuanya. Itu diagnosa awalnya udah positif nggak, dipakai nggak 4 teknik yang diajarkan oleh TJHTH? Kalau 4 cara itu sudah digunakan, insya Allah tidak akan salah. Tapi kalau diagnosanya sudah salah, berarti itu udah jelas bukan non medis. Kalau pakai the power of the hand dia masih ngamuk, berarti itu adalah psikis. Terima kasih kepada Abi Alif yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, sedikit sharing ya. Saya juga ingin sharing ini pertanyaan tadi barusan. Saya tadi emang betul Pak, kami itu beberapa pengalaman ketika ada gangguan non medis itu, terutama yang kesurupan itu di sini ya, di Cimahi, ada yang kesurupan. Saya satu kali itu ya sekali saya tangani tidak sadar-sadar Pak. Ternyata yang bau aroma di mulutnya itu bau alkohol. Ya Allah, bagaimana sembuh? Astagfirullahaladzim. Alkohol perempuan lagi. Jerit-jerit. Astagfirullahaladzim. Palingan cager-cager gitu. Ternyata dia sedang mabuk. Tapi harus diagnosa lebih dulu ya. Diagnosa lebih dulu biar maksimal. Ya. Ya gitu. Ya. Mustahil ya. Bukan mustahil, insya Allah. Dan kebanyakan ketika non medis yang kesurupan itu satu kali penanganan itu sembuh biasanya. Kalau misalkan tidak sembuh berarti penyakitnya 2, antara psikis dan ada yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, semua pertanyaan sudah terjawab ya Bapak Ibu. Di chat juga sudah ada pertanyaan ini untuk lokasi Depok. Kalau untuk di Sherlocknya ini nanti kami Sherlock di grup ya Bapak Ibu semuanya. Sudah sis ya. Sebentar Kang Ajis, dari tadi pertanyaan dari username Realme dari ajudan saya ini jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh Abi Alif ini. Jadi itu karena psikis ya Bapak Realme, username Realme, bukan kesurupan. Jadi tegakkan dulu diagnosa supaya metode terapi yang digunakan itu tepat dan dibedakannya dari diagnosa tersebut. Nah, itu dari ajudan saya ya atau asisten saya begitu. Username di Romi. Baik ya. Alhamdulillah baik
terima kasih banyak atas silaturahmi ini, bertatap wajah ya. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya apabila menyampaikan materi yang tadi disampaikan. Baik saya pribadi dan semuanya yang menyampaikan, maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Dalam sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terakhir izin dari saya mungkin. Jadi untuk bentuk apresiasi ini khusus untuk Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam ini, kami berikan kesempatan untuk mendaftar pelatihan TJATH dengan harga early bird. Khusus peserta Zoom, harga early bird ini dibuka sampai jam 12 siang besok. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena ini merupakan kesempatan terbaik dan belum tentu untuk tahun berikutnya harganya sama begitu. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar mengenai TJATH, langsung saja memanfaatkan kesempatan ini dengan mengkonfirmasi atau menghubungi saya atau admin Nisa untuk pendaftaran. Begitu. Silakan untuk Kang Aziz kita Sama-sama. Syukron jazakillah khair. Udah jajan apa? Salam. Ya, tutup. Apa nih? Bapak Ibu terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Ya, syukron jazakillah khair. Siapa? Baik, ikut banget. Gus Habib terima kasih ya. Gus Alam dan Nabi Habib terima kasih banyak. Minta kau mah kurang gitu mah. Kurang itu. Assalamualaikum. Tahu hiring dulu. Nggak tahu. Kasihin. Nah, udah didengar lagi sih apa baik itu. Makan dulu.